om yang lain, keluarga, bagaimana hal-hal baik yang sudah ditinggalkan almarhum boleh diteruskan dan kita lanjutkan. Ya, sebelumnya terima kasih buat Mama Ina juga yang sudah memberikan kesempatan malam hari ini. Dan selamat malam buat kita semuanya. Saya percaya bahwa semua kita yang bersuka cita malam hari ini, coba kasih salam dulu kiri kanan yang bilang Tuhan baik. Amin. Di depan juga Tuhan baik ya. Kita bersyukur bahwa seperti yang tadi saya sampaikan bahwa 3 tahun yang lalu ya, tepatnya 12 Oktober ya. 12 Oktober kita semua pasti kaget dengan apa yang pada saat itu terjadi. Semua pasti nggak menyangka, semua juga pasti tidak mengharapkan hal itu terjadi. Apalagi istri dan juga anak-anak gitu kan. Tentunya ini sesuatu yang nggak adil banget gitu kan. Kayaknya sesuatu yang kenapa Tuhan, kenapa? Pasti timbul pertanyaan. Bahkan mungkin sampai hari ini di balik sukacita kita pasti juga baik istri maupun anak-anak masih mengalami kedukaan, masih mengalami kerinduan. Bagaimana Bapak almarhum boleh ada di tengah-tengah kita saat ini. Tapi saya percaya bahwa apa yang sudah berlalu itu Tuhan punya maksud dan rencana yang indah buat kita semua. Amin. Amin. Saya percaya bahwa sesungguhnya saya mau kita sudah tidak lagi larut dalam kesedihan, karena kita percaya bahwa Bapak Edu sudah di tempat yang paling terbaik. Ya, tugasnya sekarang adalah bagaimana kita semua yang ada di tempat ini bisa juga sampai di tempat terbaik itu. Kita juga ada di posisi itu sehingga kita bertemu bersama di surga yang kelak nanti. Jadi PR-nya sekarang adalah di kita semua yang ada di tempat ini. Kita tinggalkan duka cita kita boleh bersuka cita bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sebelumnya saya mau kita merenungkan satu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini saya ambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Bagi om, tante, bapak, dan adik-adik yang lain boleh juga membuka Alkitabnya atau yang membawa Alkitab di HP-nya juga boleh. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah temukan saya boleh membacakannya buat kita semua di tempat ini. Dengan perikop rumah Bapa. Ayat pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari ini. Malam hari ini Yohanes kembali mengingatkan kita melalui firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya. Malam hari ini kita kembali diingatkan bahwa untuk tidak lagi gelisah akan apa yang kita hadapi akhir-akhir ini, akan apa yang kita akan hadapi besok dan seterusnya. Tuhan kembali mengingatkan kepada kita malam hari ini di tengah sukacita kita boleh bertemu pribadi satu dengan yang lain. Ya, saya percaya bahwa kalau bukan karena adanya acara ini pasti belum tentu kita semua bisa ada di tempat ini. Tapi satu hal yang boleh kita lihat bagaimana kasih Tuhan mempertemukan kita di tengah banyaknya pergumulan kita. Saya percaya bahwa setiap kita pasti datang ke tempat ini juga, ya tidak terlepas dari pergumulannya masing-masing ya. Ada yang datang mungkin belum tentu datang udah siap buat ikut ibadah ini ya, maksudnya buat ibadah bagaimana mengenang Bapak kasih kita. Mungkin ada yang datang juga, waduh lagi banyak pergumulan, tiba-tiba WA masuk undangan untuk datang ke tempat ini. Ya pasti setiap kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, baik om tante yang berkeluarga maupun yang masih muda-muda. Terlepas dari yang masih sekolah pun pasti bergumul bagaimana ya sekolahnya bisa cepat selesai, atau punya impian masa depan yang wah kayaknya pasti gilang gemilang lah. Bahkan orang tua pun pasti punya pergumulan bagaimana kehidupannya bersama keluarga, istri, anak-anak. Kemudian hari lepas hari yang
akhir-akhir ini memang sangat membuat kita kesulitan sebetulnya ya. Namun ada satu hal yang membuat kita bersyukur, karena di tengah keadaan ekonomi yang kesulitan yang kita hadapi, tapi Tuhan masih memberkati kita. Amin. Ya, berkat nggak harus melulu tentang materi yang kita terima, tapi kita sehat sampai hari ini itu karena berkat Tuhan. Jadi kita nggak bayangin kalau salah satu di antara kita saat ini lagi ada di rumah sakit, lagi memperjuangkan antara hidup dan matinya. Tapi karena berkat Tuhan yang kita rasakan, makanya kita semua boleh ada di tempat ini, tak terkecuali satupun. Mungkin kalau yang lain ya bisa hadir karena kerja atau ada kesibukan lain, tapi kita semua yang meluangkan waktu malam hari ini hadir, bukti bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka malam hari ini dari Yohanes, dia mengingatkan kembali kepada kita bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Tuhan. Persoalannya memang di tengah-tengah banyaknya pergumulan kita, persoalan yang kita hadapi, masih susah juga sih sebetulnya kita percaya kepada Tuhan. Walaupun seringkali kita datangnya di last minute gitu ya, udah detik-detik paling akhir baru kita datang sama Tuhan. Kayaknya udah mentok, nggak ada jalan lagi, baru kita datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu sangat baik buat kita ya. Maksudnya dia tetap terima kita, dia tetap nunggu kapan kita datang. Maksudnya dia tetap menunggu kapan kita berseru, kapan kita menghadap kepada Tuhan melalui doa kita, melalui persekutuan kita, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Jadi sebetulnya untuk dekat sama Tuhan itu nggak susah sebetulnya ya. Satu hal yang paling gampang komunikasi kita dengan Tuhan ya dengan berdoa. Sampaikan setiap pergumulan kita, permohonan kita yang melalui doa. Tapi kadang-kala hal ini pun masih susah kita lakukan gitu kan. Ya doanya ya udah langsung bangun pagi langsung bleks, langsung aktivitas mandi atau udah nggak lagi, apalagi baca firman. Kayaknya itu pasti sesuatu yang sulit juga untuk dilakukan untuk setiap kita. Tapi Tuhan mau mengingatkan kita kembali malam hari ini bahwa apa yang kita terima saat ini semua karena anugerah, semua berkat Tuhan. Makanya saya ingin berikan satu poin di sini bahwa percaya sepenuhnya. Jangan lagi ada gelisah di hati kita, karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Jadi sekarang kita nggak berbicara lagi bagaimana almarhum kisah hidupnya seperti apa. Saya percaya bahwa kita semua udah tahu, bahkan keluarga sangat lebih tahu bagaimana Bapak Ibu. Sekarang fokusnya ada di kita, bagaimana kita pun harus sampai di tempat yang sama seperti Bapak Ibu ada saat ini. Persoalannya di situ, kita yang sekarang harus berjuang sungguh-sungguh, iman kita itu jangan sampai kalah dengan bagaimana Bapak Ibu dulu ya. Saya pikir kalau soal iman, waduh, hanya almarhum itu mungkin kelihatannya aja begitu, tapi imannya kepada Tuhan itu ya mungkin melebihi dari kita semua. Kepercayaannya kepada Tuhan itu tanpa kita ketahui, beliau sangat benar-benar cinta Tuhan. Ya bahkan hampir mungkin ya baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan di setiap pertemuan kita, bahkan di setiap ibadah-ibadah kita, beliau selalu menasihati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Jadi walaupun almarhum sudah tidak ada, namun kita kembali diingatkan oleh Tuhan malam hari ini bahwa apapun yang kita hadapi saat ini, mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan, dan apapun yang kita hadapi, kita pasti bisa melewati. Yang berikut, ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, amin ya. Amin. Kayaknya Tuhan itu kerja keras banget buat kita. Kalau kita sadar, Tuhan itu kerja keras banget sampai dia tinggalin semua tahtanya hanya untuk mempersiapkan tempat terbaik buat kita. Dia capek-capek gitu sampai relakan nyawanya hanya buat menyiapkan tempat. Ya, dia pergi menyiapkan tempat, baru itu dia datang lagi buat jemput kita. Tapi persoalannya nggak semua kita. Ya. Ada poin plusnya juga gitu, bahwa
orang-orang yang sebelumnya imannya masih percaya kepada Dia. Jadi pastikan setiap kita pun boleh tetap setia sampai akhir. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jadi jangan sampai ketika Tuhan datang kembali, waduh kita ada ketinggalan gitu. Karena Tuhan udah capek-capek tinggal menyiapkan tempat terbaik di sana, Dia pergi sama seperti almarhum sudah pergi duluan, sudah dapat tempat di sana, nah tinggal kita nih. Kita kira-kira dapat kebagian tempat atau enggak? Kecuali kita juga sama memiliki iman percaya seperti Tuhan inginkan. Mari kita berjuang bersama-sama supaya kita tetap taat. Jadi poin yang pertama tadi percaya sepenuhnya, yang kedua adalah taat. Jadi ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita juga harus taat untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, sehingga tempatnya itu berlaku buat kita. Jadi kepercayaan aja itu sebetulnya iman kita menyelamatkan, tapi akan ada tempat istimewa spesial yang Tuhan siapkan bagi setiap kita yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan mau kita nggak cukup hanya percaya saja, tapi Tuhan mau juga kita juga taat. Nah persoalannya Tuhan udah mati-matian menyiapkan semuanya buat kita, tapi kitanya aja yang kadang masih suka, masih ke kiri, ke kanan. Ya kalau Tuhan itu maunya sebetulnya kalau kita di mana ya, di pantai itu Tuhan udah bikin jejak, ya udah ada jejaknya nih kalau di pinggir pantai kan. Nah Tuhan mau kita ikutin tuh jejaknya, jangan bikin jejak sendiri lagi. Persoalannya karena kita bikin langkah sendiri, bikin jejak sendiri, jejak baru, sementara Tuhan mau kita ikuti jejak yang Tuhan sudah kasih. Padahal gampang banget buat kita nih sebetulnya anak-anak Tuhan tuh ya dapat apa ya, dapat keistimewaan. Kalau sekarang lagi rame Israel Palestina, ya mau bagaimanapun negara itu, ya itu bangsa pilihan. Mau dibombardir pun ya dia tetap ya satu-satunya negara yang dikasih nama sama Tuhan langsung. Jadi ya sesuatu yang istimewa, spesial, termasuk kita lah keturunannya begitu. Jadi setiap kita harus percaya bahwa nggak cukup hanya percaya, tapi juga Tuhan mau kita tetap taat. Yang berikut Tuhan juga mau kita nggak hanya ditaat, tapi juga tetap setia. Ayat yang berikut, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, kata tolong. Ya, ayat yang berikutnya tadi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi untuk sampai di situ Tuhan mau, ketika Tuhan mau kita sampai di situ, ya nggak cukup dengan taat, tapi juga kita tetap setia. Ya, setia itu ya apapun yang saat ini kita hadapi, ya pergumulan banyak banget, ya anak mau sekolah, ya yang mungkin sudah lulus sekolah pengen kerja atau mau kuliah, ya. Tapi kayaknya banyak hal yang membuat kita punya dua pilihan, lanjutin atau ya udah terima keadaan. Tapi kita bersyukur bahwa setiap kita semua yang ada di tempat ini sangat-sangat merasakan kebaikan Tuhan. Ya, semua boleh merasakan sekolah, boleh sekolah dengan baik. Kita berharap mereka juga bisa menyelesaikan sekolahnya ya, supaya apa yang orang tua sudah perjuangkan bisa mereka maksimalkan. Ya, yang sudah lulus sekolah juga punya impian besar untuk bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, untuk bisa menopang orang tua, yang menopang saudara, sehingga kita juga boleh diberkati dan menjadi berkat. Bukan hanya menjadi berkati dirinya sendiri, tapi bagaimana ketika kita diberkati, kita juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, keluarga di sekitar kita, ya, bahkan sampai ke orang banyak di sekitar. Nah ini yang harus perlu kita perhatikan, bahwa duka cita kita sudah berlalu dan sekarang kita mau sambut sukacita kita yang baru. Bagaimana Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menyertai kita di 3 tahun yang masa-masa sulit bagi keluarga, tapi Tuhan masih memimpin menyertai mereka. Mereka bisa strong ya, maksudnya kuat untuk melewati semuanya tanpa kehadiran suami, tanpa kehadiran Bapa, tapi mereka percaya bahwa Bapa Yesus Tuhan lah yang menyertai. Amin.
Dan kita boleh bersyukur. Ya tadi saya lihat wah kayaknya kita semua happy, sukacita, walaupun sempat ada sesuatu yang bikin gagal fokus ya. Tapi saya pikir itulah sukacita kita ya. Kita merasakan sukacita yang melimpah sampai ya ada hal-hal yang mungkin kita membuat kita gagal fokus pun kita tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau. Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyanyi buat Tuhan. Jadi sebetulnya kayak di ibadah itu yang paling penting adalah bagaimana ketika kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita menyampaikan apa yang kita rasakan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita merasakan kebaikan Tuhan. Nah, pas firman Tuhan, bagaimana sekarang waktunya kita mendengarkan Tuhan lagi. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada malam hari. Jadi kita udah puji Tuhan, kita sudah menyampaikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, maka pas firman Tuhan, gantian Tuhan yang mau didengar. Jadi pastikan setiap kita boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh merenungkan firman Tuhan, sehingga apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini dan ke depan, percayalah bahwa Tuhan tidak sekalipun akan meninggalkan. Bersyukurlah untuk setiap kebaikan Tuhan, sekecil apapun itu, ya bahkan kesehatan itu memberikan, itu adalah berkat Tuhan yang nggak bisa kita tawar-menawar. Ya. Waktu itu pernah saya sampaikan firman Tuhan juga di tempat ini. Kayaknya ya kesehatan itu mau sekaya apapun kita nggak akan bisa beli. Ya. Jadi orang bahkan yang terkaya sekalipun aja sampai mungkin punya triliunan duit pun aja, dia nggak akan bisa membuat hidupnya bertahan lama. Ketika Tuhan udah bilang sekarang, ya sekarang, nggak ada tawar-menawar lagi. Jadi kita bersyukur bagaimanapun keadaan kita sampai hari ini, itu adalah bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari rasakan berkat Tuhan dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana, namun sangat menguatkan dan memberkati. Amin. Ya, sekian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu kembali mengingatkan setiap kita, kembali menguatkan setiap kita bahwa percaya sepenuhnya, taat di dalam Tuhan, bahkan setia sampai akhir. Jadi bagaimanapun pergumulan kita, tetaplah setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam